Pak Nusron Wahid memperlihatkan sertifikat satu-satu atas nama anak usaha Agung Sedayu, PT-nya apa, luasnya berapa, gunting, PT-nya apa, luasnya berapa, gunting, sampai 263. Ketika itu semua digunting, baru kita percaya. Sampai hari ini, siapa yang bisa menjamin bahwa sertifikat itu dicabut, dibatalkan? Oligarki ini ya aguan lah saya sebut dalam kasus kita ini. Tidak hanya merusak masyarakat, tapi merusak pejabat. Jadi ketika dia melakukan kejahatan, dia libatkan pejabat itu dalam lingkaran kejahatan. Sehingga kalau ini ketahuan, maka pejabat itu mau nggak mau harus menutupi. Memang jahat sekali aguan ini. Hari ini dia mau membangun narasi seolah-olah dia orang yang baik, pembeli beritikat baik, dia sediakan 1,5 juta per meter, seolah-olah yang bermain hanya kepala desa. Bohong ini. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Ahmad Koshinudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bung Kosim, ya. pengacara yang menggugat aguan CS. Bukan Bang, saya ketemu di jalan. Kalau ada orang ketemu saya kan lihat wajah saya. Pengacara pagar laut ya? Wah, gitu. Pagar laut. Jadi gitu ya, pagar laut. Itu yang paling di kepalanya. Iya. Top of mind-nya ya. Iya. Pagar laut. Bung Kosim, kemarin kan Bung Kosim ini diundang ya oleh Komisi 2 kalau nggak salah ya. Komisi 2. Untuk membicarakan sehubungan dengan kasus PIK dan kasus yang terjadi di Jawa Timur, di Sumeneb ya. Betul. Pada intinya semua masalah tanah, kira-kira gitu, masalah agraria. Ada harapan nggak setelah pertemuan kemarin? Karena saya lihat Bung Kosim ini mengamuk ya di sana. Jadi berarti nggak bisa kita harapkan ini anggota DPR. Nggak, memang ada sesuatu di luar layar yang mungkin belum diketahui ya kan. Di ujung itu kan memang ada komitmen dari DPR untuk membantu kawan-kawan kita dari Sumeneb agar sejumlah sertifikat di Sumeneb yang secara meminjam istilahnya Pak Nusron ya, secara material dan faktual ada di laut itu untuk dicabut. Cuman BPN itu kan kebingungan cara mencabutnya seperti apa. Jadi ini agak mirip-mirip di PIK ya, PIK, Sumeneb iya. ini ya? Bener, di laut dia. Apakah di sana kelompok korporasi? Itu yang belum diketahui. Oh, belum diketahui. Okay. Yang jelas itu kawasan laut yang itu tempat sumber penghidupan masyarakat nelayan, ya, rajungan, kerang dan sebagainya. Nah mereka akhirnya karena kebingungan mau menyelesaikan seperti apa ya, di antara sebab sertifikat itu ditaut ya bisa jadi karena pemegang hak melepaskannya, putusan pengadilan, atau itu kita klasifikasi sebagai tanah musnah gitu. Baru bisa kita cabut begitu. Dan dulu Bung Kosim, kemarin ada nggak Menteri Agraria atau wamennya? Nggak hadir, hanya juru bicara ya kalau nggak salah Bu siapa gitu. Tapi ngerti nggak dia permasalahan? Saya lihat komentar mereka hanya formalitas begitu ya, karena tidak, dugaan saya ya, mereka khawatir bicara, khawatir salah ngomong gitu. Oh, jadi dikasih batasan ya? Gitu. Iya. Kalau DPR-nya ngerti nggak permasalahan PIK 2? Justru utamanya pagar laut. Iya, justru DPR itu seperti apa ya? Seperti baru dapat info baru yang membuat mereka terbelalak gitu. Berarti selama ini dia cuma baca berita ya? Saya kira mereka hanya memverifikasi apa yang formil ada di ruang rapat dengar pendapat. Contoh, soal laporan Nusron Wahid bahwa kasus pagar laut, terutama terbitnya sertifikat yang ada di laut itu, sudah diberi sanksi, 8 orang diberi sanksi tegas dan diturunkan dari jabatannya kan begitu. Mereka tadinya applause banget, wah luar biasa ini. Padahal itu orang pensiun. Nah setelah kami kasih tahu 2 di antaranya sudah pensiun, ya mantan kepala kantor pertahanan Kabupaten Bekasi JS itu kan Joko Susanto. Itu udah pensiun, kaget BPN lah. Apa relevansinya diberi sanksi udah pensiun? Ya saya bilang di forum itu ya berarti DPR juga dibohongi oleh menteri ini gitu. Berarti menteri ini cuma panggung aja ya dibuat gitu ya? Saya lihat menteri itu mengambil posisi di antara 2 kepentingan. Satu sisi dia ingin mengambil benefit politik dari dukungan masyarakat dengan seolah-olah menindaklanjuti dengan berbagai tindakan. Seolah-olah responsif terhadap rakyat ya? Nah, sisi lain dia sebenarnya juga berupaya menyelamatkan kepentingan oligarki. Di mana terbacanya penyelamatannya ada 2 pernyataan menteri yang sama. Yang pertama Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP, yang kedua Nusron Wahid, Menteri ATR Kepala BPN. Apa yang sama dari mereka? Dua-duanya kompak mengklasifikasi bahwa
tanah yang ada sertifikat di laut itu sebagai tanah musnah. Jadi kalau Di PIK juga dia katakan begitu, iya, tanah musnah. tanah musnah yang di pagar laut itu, justru PIK itu. Iya, di pagar laut. Padahal ketika itu dikatakan tanah musnah berarti membenarkan bahwa dulunya itu tanah daratan terkena abrasi maka menjadi tanah musnah. Padahal kalau kita setuju dengan nomenklatur tanah musnah, berarti pemegang hak dalam hal ini anak usaha PT Agung Sedayu Group itu kan ada IAM sama CIS, itu berarti punya hak sesuai ketentuan pasal 66 PP 18/2001 untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi terhadap hak mereka yang dianggap musnah tadi. Itu kan melegitimasi dua-duanya ini. Nah memang ada problem Bang. Kan kalau kita bicara norma perundangan, kalau kita bicara dulu Bang Kosim, berarti dua menteri ini, baik Sakti Wahyu Trenggono dan Nusron Wahid, sebenarnya main dua kaki ya? Iya. Dia masih berpihak juga sama oligarki ya, mengamankan kepentingan mengamankan kepentingan oligarki. Itu terbaca tadi dari sisi nomenklatur. Yang kedua dari sisi cara mereka menyelesaikan dua persoalan ya. Satu persoalan pagar laut, ini KKP. Dua persoalan sertifikat laut, ini Nusron Wahid, Menteri ATR BPN. Saya awali dari kasus sertifikat laut. Yang pertama, ada inkonsistensi. Dia berusaha untuk menyelamatkan sertifikat itu agar apa? Kelak bisa dimanfaatkan untuk mengambil hak rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana diatur pasal 66. Karena begini, setelah dia nyatakan 263 SHGB dan 17 SHM itu secara material dan faktual ada di laut, itu tidak serta-merta mereka cabut, tapi hanya 50. Awalnya kan begitu. Berarti sisanya mau coba dipertahankan. Sisanya tetap hidup sertifikatnya. Tetap hidup sertifikat itu. Hanya 50 yang mati. Ya, yang kedua, tiba-tiba dia membuat klarifikasi ada sekitar 191 yang tidak dibatalkan karena berada di batas garis pantai. Dulu kan kita pernah bicara. Jadi seolah-olah kalau yang di belakang garis pantai itu dulu wilayah daratan, sehingga masih dipertahankan karena dulu sah dianggapnya. Yang di luar ini dianggap yang sertifikat bodongnya begitu. Nah, belakangan terakhir dia katakan juga ada 55 yang batal lagi batal untuk dicabut. Baru setelah rame di sosial media masyarakat marah, dia bikin klarifikasi video di rumah kalau nggak salah, itu nggak resmi lah, pakai kopiah gitu. Nusron Wahid. Dia katakan semua sertifikat yang di laut itu dinyatakan dibatalkan. Nah saya statement di kemarin DPRI, kami nggak percaya karena kronologisnya ini nggak konsisten. Jadi ukuran bahwa sertifikat itu sudah dibatalkan agar kami rakyat percaya adalah Pak Nusron Wahid memperlihatkan sertifikat ini satu-satu atas nama anak usaha Agung Sedayu, PT-nya apa, luasnya berapa, gunting, PT-nya apa, luasnya berapa, gunting, sampai 263. Ketika itu semua digunting, baru kita percaya. Sampai hari ini siapa yang bisa menjamin bahwa sertifikat itu dicabut? Dibatalkan ya? Dibatalkan begitu. Itu satu. Jadi bisa saja dia ngomong dibatalkan tapi masih disimpan. Lah yang dulu aja katanya dia ngomong itu material di laut ternyata cuma 50, berikutnya tiba-tiba ada yang kemudian tidak jadi dibatalkan, berdalih itu ada di belakang garis pantai. Sementara garis pantai ini garis imajiner yang suka-suka mereka bikin. Karena begini Bang, Nono Sampono sebut bahwa di situ dulunya daratan terkena abrasi di dalam sebuah podcast kan. Kan sempat dipersoalkan, masa seluas itu ya? Nono bilang, ya bisa saja dulunya begini-begini dan ingat di situ RT RW-nya sudah kawasan industri. Dan saya dapat informasi di lapangan, kenapa BPN itu akhirnya berani menerbitkan sertifikat di laut walaupun secara material faktual di laut? Salah satunya adalah legitimasi rencana tata ruang dan wilayah Pemda yang diterbitkan Pemda bersama DPRD Kabupaten Tangerang, mengubah kawasan laut tadi menjadi kawasan industri. Seolah-olah, oh benar itu, boleh diterbitkan sertifikat. Bukan laut, karena industri gitu. Nah, yang saya ingin tegaskan adalah, ada dua pendekatan. Pertama pendekatan general, yang kedua pendekatan faktual. Pendekatan general Bang, kalau kita bicara garis pantai laut ya, pantai utara dengan selatan itu beda. Karena angin kita itu kan umumnya dari Asia lari ke Australia. Jadi kalau yang berhadapan dengan Australia itu memang terjadi abrasi pantai selatan. Tertarik tanahnya. Bisa dibenarkan terjadi abrasi. Bisa dibenarkan lah. Karena faktanya juga banyak terjadi abrasi pantai selatan. Tapi kalau utara, itu umumnya justru malah terjadi sedimentasi. Dan itu terkonfirmasi dari pernyataan Sakti Wahyu Trenggono yang dia mengungkap motif dibuatnya pagar-pagar itu adalah agar apa? Pasir-pasir yang ke bawah ombak
nyangkut di pagar dan nggak bisa balik, maka terjadi sedimentasi. Itu Cuman alasannya. Alasan dia. Ini kan benar. Cuman kita persoalkan tuh, berarti lu tahu dong siapa yang magari, Iya. sampai tahu motifnya. Iya. Tapi kenapa lu nggak Biarin. tangkap itu orangnya kan? Nah, saya lanjutkan yang kasus sertifikat tadi. Jadi itu secara umum ya seperti Oke. itu. Secara spesifik di sana itu Bang, itu ada namanya Kali Cisadane yang muaranya di Bogor. Itu membawa material lumpur tanah dan sebagainya. Kali Cisadane itu yang kanan Tanjung Burung, yang kiri Desa Kohot. Oke. Itu yang terjadi di situ justru tanah timbul akibat bawaan lumpur material tanah tadi. Alih-alih berkurang wilayah pantai, wilayah laut, justru daratannya bertambah. Bukan terkena abrasi, daratannya bertambah. Oke. Jadi secara common sense juga secara faktual itu nggak ada pembenaran sedikit pun tentang adanya penambahan batas wilayah abrasi di sana, terjadi abrasi karena tanah itu musnah terkena abrasi, itu nggak bisa dibenarkan. Oke. Gitu. Jadi yang benar apa? Yang benar seperti yang kami kaji, kami periksa, kami teliti, kami selidiki. Yang benar itu tanah fiktif, bukan tanah mati, bukan tanah musnah ya. Tanah fiktif itu apa? Tanah yang seolah-olah di situ dulu ada daratan yang kemudian terkena abrasi, yang sertifikat itu terbit seolah-olah dulunya di situ ada girik-girik yang dulunya daratan, tapi begitu sudah diterbitkan sertifikat menjadi lautan, maka dianggap ini tanah musnah. Enggak. Kalau kita percaya logika tanah musnah, berarti kita mempercayai dulunya itu daratan. Musnah terkena abrasi. Dan ini melegitimasi rencana korporasi untuk masuk meminta hak mereka di pasal 66 ayat 3 itu untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi. Bahkan di ayat 4-nya hak untuk mendapatkan uang kerohiman. Habis kita wilayahnya diambil, APBD-APBN-nya nanti untuk membayar kerohiman. Jadi begitu modus operandinya ya. Begitu modus. Oke. Menarik nih Bung Kosin. Kalau kita lihat kan sudah ada fakta nih bahwa ada tindakan, ada peristiwa yang dilakukan, yang peristiwa itu sebenarnya melanggar hukum, ya, menerbitkan sertifikat di atas laut. Dan yang ironis, setelah aparat penegak hukum, kepolisian melakukan olah perkara, kan yang dijadikan tersangka cuma yang di level bawah. Kira-kira seperti itu Bung Kosin. Kepala desa, kira-kira seperti itu. Dan kita tidak pernah mendengar bahwa ada satu orang pun yang dijadikan tersangka yang dari korporasi. Kira-kira begitu ya. Katakanlah Ali Hanafi atau siapa. Enggak ada kan? Seperti gitu. Cuma kepala desa dan lain-lain sebagainya ya. Itu yang dijadikan tersangka. Kalau menurut Bung Kosim, masih ada harapan bahwa peristiwa tindak pidana terbitnya sertifikat di atas laut itu akan bisa berujung pada mentersangkakan kelompok korporasi atau tidak mungkin? Ya. Minimal misalnya Ali Hanafi dipanggil diperiksa. Kalau bicara apakah ada harapan atau tidak, sebagai seorang yang beriman tentu kita harus selalu yakin, tetap ada positive harapan. thinking, ada harapan. Oke. Gitu. Apalagi niatan kita kan ini sebenarnya kita bicara demi bangsa dan negara. Justru kita ajak para pejabat penyelenggara negara hari ini, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk berpikir apakah kita mau mengorbankan negara kita hanya untuk melindungi segelintir oligarki yang merusak pejabat kita, negara kita, atau kita berpikir yang ke depan. Oke. Memang sulitnya di sini, Bang. Hari ini para pejabat itu tidak lagi sedang menyelamatkan aguan oligarki, Ali Hanafi. Hari ini mereka sebenarnya sedang sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Karena mereka dirusak dalam kasus penerbitan sertifikat ini. Ditarik menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau dia coba bongkar kejahatannya korporasi, dia juga terlibat. Dia yang kena gitu loh. Makanya ini jadi semacam berani nggak ada semangat untuk mengorbankan diri demi kepentingan bangsa dan negara sebagai komitmen taubatan nasuha lah misalnya begitu. Saya ingin kritisi lebih jauh, Bang. Ini bukan hanya aktor kepala desa atau receh ya, bahkan dilokalisir hanya di desa Kohot. Padahal kita tahu pagar laut itu kan 30,16 km kan, itu ada di 16 desa dan 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang, tambahan ada di Kabupaten Serang beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Tanara. Jadi memang jauh sekali. Tapi kalau kita bicara konstruksi hukumnya kan, kita bicara tanggung jawab berdasarkan kewenangan. Satu tindak pidana itu kan dibebankan kepada kewenangan yang melekat. Jadi orang punya kewenangan, maka
dia punya tanggung jawab atas kewenangan. Nah, kalau kita bicara sertifikat, memang prosesnya dari desa ketika mengurus itu menjadi giri-giri untuk ditransaksikan jual beli. Ada notaris yang terlibat dalam jual beli. Ada kantor jasa surveyor berlisensi untuk ngecek apakah itu wilayahnya layak untuk desertifikasi. Itu kan terlibat. Nah, termasuk BPN. Nah, BPN pun akan kita lihat SHGB itu kalau luasannya di bawah 4.000 hektar masih kantah. Kalau 4.000 sampai 10.000 kanwil di provinsi. Kalau di atas 10.000 menteri dong. Nah, yang aneh kan BPN selama ini melokalisir seolah-olah itu hanya tanggung jawab kantah. Makanya RDP dengan Komisi 2 DPR RI kan Menteri ATR BPN pernah memberikan rekomendasi akan mengevaluasi kewenangan pemberian kewenangan kepada kantah untuk menerbitkan SHGB. Dalihnya tekanannya besar sekali. Padahal sudah ada layer-layer kewenangannya itu di mana. Itu satu. Yang kedua, kami temukan informasi itu kemarin ada yang luasnya itu 30.000 hektar per sertifikat hak guna bangunannya. Artinya apa? Oh, ada yang diterbitkan oleh menteri. Lalu nyambung, kenapa Kementerian ATR kebakaran dalam tanda petik ya? Apakah ini cara lain untuk menghilangkan peran dari menteri sehingga semua dilokalisir ke BPN? Itu. Selanjutnya kalau kita bicara pasal 5556 KUHP, orang yang turut serta perbantuan atau ikut melakukan tindak pidana, kan tidak bisa kita lokalisir di kepala desa. Harusnya sampai BPN karena terbitnya kan di BPN. Harusnya juga sampai kepada penerimaan manfaat dari sertifikat. Artinya apa? Korporasinya. Penerimaan manfaatnya. Nggak bisa dong kita simpulkan bahwa kasus ini sempurna karena ada kepala desa yang membantu misalnya sekdes yang mendapat manfaatnya adalah kuasa hukum misalnya kan si Chandra sama si satu lagi SC Chandra sama Septian ya. Terus dianggap ini kasus sudah sempurna bisa untuk di-close. Emang bodoh kita 280 juta penduduk Indonesia. Itu baru konstruksi terkait proses untuk menuju sertifikat yang di tingkat desa. Prosesnya kan nggak di desa. Di desa, ada di notaris, ada kaji, kantor jasa, surveyor berlisensi. Itu sudah ada loh, namanya viral itu. Itu juga dia pasti bermasalah. Kenapa? Bagaimana mungkin dia merekomendasikan untuk diterbitkan sertifikat setelah dia melakukan survei, padahal lokasinya jelas laut. Terus tukang juru ukur. Nggak mungkin dia menerbitkan surat mengukur laut. Nah, pernah terjadi peristiwa yang sampai ke kami. Juru ukur ini sudah sempat menolak. Karena kok ini laut yang mau diukur. Lapor lagi ke kasih pengukuran. Kasih pengukur lapor ke kantah. Kantah koordinasi dengan kanwil. Disimpulkan, udah ini perintah, jalankan. Nggak berani Pak. Ada koordinasi sudah. Apa koordinasinya? Pemda, BPN sama pihak lain, saya lupa pihak lainnya itu yang menjelaskan bahwa ini bisa diukur. Kenapa? Rencana tata ruang dan wilayahnya sudah menyesuaikan sehingga di situ kawasan yang bisa diterbitkan sertifikat. Baru ini si juru ukur ini berani mengukur laut. Jadi pagar laut itu tujuannya dua. De facto untuk menguasai wilayah laut, de facto juga untuk menjadi area yang akan diukur untuk diterbitkan sertifikat. Batas-batasnya gitu. Artinya apa? Di seluruh wilayah yang tadinya ada pagar laut itu sudah terjadi proses. Bedanya ada yang sudah sampai terbit sertifikat, ada yang masih proses, ada juga sudah terbit mungkin belum diupload, buru-buru dihilangin nih. Karena ribut. Karena ribut ini begitu. Tapi kalau kita bicara secara zahir kan sudah kita ketahui nggak bisa mengelak, itu kan sudah ada di 16 desa, 6 kecamatan. Kenapa hanya di Kohot? Kenapa cuma kepala desa Kohot? Kepala desa Kohot saja. Belakangan terakhir, Arsin kepala desa Kohot ini juga mau ditumbalkan di kasus pagar lautnya. Kenapa? Karena KKP bilang bahwa pelakunya diakui, namanya Arsin, Kepala Kohot, dan staf desa namanya T. T ini Tarsin. Orang-orang udah tahu. Kemudian katanya sudah siap untuk membayar uang denda 48 miliar rupiah. Kan itu yang aku mau tanya tuh. Masuk akal nggak itu? Ketika KP menyebutkan itu bahwa akan memberikan sanksi ya, membayar sejumlah uang sebesar 48 miliar. Masuk akal nggak itu? Sebelum masuk membayar, masuk akal atau enggak, yang harus kita teliti itu masuk akal nggak Arsin ini membangun sendirian? Kan pagar itu kan miliaran juga itu biayanya. Nggak mungkin cuma profil kayak Arsin itu. Nggak mungkin, apalagi mau membayar denda. Dan menarik Bang, entah nanti ada perubahan statement atau tidak. Kuasa hukumnya saya lupa namanya.
Ketika dikonfirmasi masalah denda ini, dia bilang, kami belum pernah tahu. Klien kami nggak tahu, taunya juga baca di medsos. Kurang hati-hati nih, berarti di penjara bisa medsosan. Iya, iya, iya. Tapi statementnya begitu. Artinya apa? Statement dari Wahyu Sakti Trenggono kan dusta juga berarti. Katanya kan dasar dia sudah ada pengakuan bahkan pernyataan siap untuk mengganti. Arsinya dari kuasa hukumnya nggak ada statement itu dari kliennya. Nah memang kemudian seolah-olah ini tadi di kasus pagar kita juga mau dibikin bodoh seperti di kasus sertifikat. Seolah-olah publik percaya, oh yang penting sudah ada yang aku udah mau bayar, ya selesai. Padahal begini Bang, kalau kita bicara tentang pagar laut itu bukan hanya sanksi denda, pidananya dulu yang harus jalan. Iya, makanya kenapa tiba-tiba ojo-ojo yang dipermasalahkan cuma denda 48 miliar kan? Dan itu sebelumnya dia katakan hanya 18 juta per meter loh itu. Iya. Kenapa? Kami kan sering mendesak agar disidik dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang lingkungan hidup. Oke. Itu kan lumayan ancamannya. Minimumnya ada 3 tahun, maksimumnya 10 tahun. Denda juga ada 3 miliar sampai 10 miliar gitu. Oke. Tapi memang ada semacam tadi. Jadi dilokalisir ya? Dilokalisir untuk menyelamatkan pihak lain. Dan seolah-olah dengan dilokalisir masyarakat puas, oh sudah ada pelakunya, Sudah ada tersangka. sudah ada yang tanggung jawab pagar untuk bayar denda. Kan sebelumnya itu nggak pernah muncul Bang. Setelah kita desak, waktu itu saya beberapa kali, saya bilang begini, Mabes Polri ini gimana? Kok malah ngusut kasus sertifikat lautnya yang belakangan baru diketahui ada sertifikat laut? Kasus yang pertama kan pagarnya. Pagarnya dulu harusnya. Harusnya pagarnya dulu yang diusut. Oke deh, kalaupun sertifikat yang diusut bagus, tapi paralel pagarnya juga dikerjain. Oke. Lawan yang di Bekasi saja yang baru kemarin ibaratnya baru belakangan viral, udah ketahuan pelakunya, PT-nya kelatuan, PT Bang. Dan sudah dihukum yang mencabut pagar itu adalah PT pakai alat berat mereka. Lah kalau di pagar laut Tangerang, tentara kita jadi tumbal Bang, TNI kita. Iya. Ada yang kena pancing, ada yang kena racun ikan, ada yang macam-macam itu. Betul. Banyak suka dukanya itu. Dukanya lah maksud saya, bukan sukanya. Saya yakin tentara kita juga nggak ada yang suka tuh, jengkel juga gile. Mereka yang bikin apa yang berak ibaratnya kita yang suruh nyebokin itu kan kasihan tentara. Tentara kita alat negara kok suruh Cabut pagar. cabut pagar. Bukan tupoksinya. Bukan tupoksinya, dan itu pagar Bang, itu kan ditekan dengan eskavator alat berat. Makanya nggak bisa walaupun dia sehari. Iya, saya kan ke sana. Saya lihat itu susah banget. Kita goyang-goyang gini nggak bisa kan? Nggak bisa lah. Jadi menurut Bung Kosim bahwa sebenarnya kasus pidana yang harusnya diletakkan di pagar laut ini, yang kemudian belum apa-apa, sudah disampaikan secara gamblang bahwa ya denda aja 48 miliar, ini memperlihatkan kepada kita bahwa kasus ini mau dilokalisir ya. Iya, kalau narasi besarnya begini. Dulu kan saya pernah bilang kita itu seperti yatim ya. Ya, oke. Dengan statement Presiden hidup Jokowi, seolah-olah nggak ada lagi yang berpihak kepada kita. Dalam kasus pagar laut ini, kita seolah-olah juga jadi yatim ya. Nah, ketika saya lihat langkah-langkah yang diambil pejabat termasuk penegak hukum, bukannya yatim Bang. Kita sudahlah yatim menjadi terlantar. Kalau yatim masih punya rumah masih mending. Ya. Ini diusir pula. Kenapa? Negara yang harusnya melindungi rakyatnya, menegakkan hukum, menangkap penjahat, sekarang ini alih-alih melindungi rakyat, malah membela penjahatnya dengan membuat narasi seolah-olah kasus selesai, penjahatnya selamat. Itu yang dilakukan para hukum kita ya. Ya hari ini yang terjadi di kasus pagar laut begitu, di kasus sertifikat begitu. Jadi di kasus pagar laut maupun kasus terbitnya sertifikat di laut sama ya penanganannya, Sama. menyelamatkan oligarki. Oligarki. Yang paling mudah begini Bang untuk pagar laut. Oke. Kan kita udah sounding berkali-kali, kita kirim surat ke KKP. Kawan-kawan kita di LBH Muhammadiyah itu juga sudah sounding nama-namanya, termasuk korporasinya ya. Iya. Ada Mandor Mehmet, Engcun alias Ago Jali, ada Ali Hanafi Ali Jaya, ada kemudian kepala desa itu untuk koordinator di wilayah masing-masing. Nggak mungkin Arsin masuk ke desa orang lain kan? Dan ada juga nama Aguan di situ disampaikan. Aguan juga disampaikan, kepentingan karena dia yang punya proyek. Ya kalau Aguan belum ya kita bicara tentang teori makan bubur lah katakanlah dari pinggir ya. Ali Hanafiah dulu lah. Masa Ali Hanafiah juga Lijaya juga nggak bisa disentuh. Ini kan kita dibohongi. Oke. Berarti para penegak hukum sebenarnya tidak punya keinginan kuat ya untuk menuntaskan kasus pagar laut maupun kasus terbitnya sertifikat di atas laut untuk menemukan pelaku intelektual leadernya ya.
Mudah-mudahan sih nggak begitu. Oh, Mudah-mudahan ada mudah-mudahan. keinginan kuat tapi tak berdaya. Maka kita bantu. Oke. Cuman kalau itu ya tidak pernah ada update, saya bisa saja menyimpulkan, oh ini nggak ada goodwill dari aparat penegak hukum. Mereka tidak sedang menegakkan hukum, tapi sedang membuat sinetron yang melegitimasi kasus ini agar selesai dan menyelamatkan pihak-pihak yang sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap kasus ini, sehingga apa? Ya selesai kasus case close dengan anti klimaks. Oke, Bung Kosim, apakah Anda melihat bahwa Aguan dan korporasinya ini betul-betul bisa melakukan sesuatu yang sulit dilakukan orang? Misalnya melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum sehingga kasus itu dilokalisir dan tidak mengena mereka. Sangat bisa Bang, Aguan itu kan dianggap godfather ya, dianggap orang kuat itu. Cuman kita kan ya. Jadi aparat penegak hukum juga ini takut sama Aguan ya? Iya, iya begitulah Bang. Kita tahu deh, ini ukurannya sederhana parameternya. Kapolri kalau ada kasus yang viral itu cepet banget tampil di publik dan memberikan statement bagaimana sikap institusi Polri terhadap kasus itu. Cepat ya? Iya, cepat. Kasus Pagar Laut ada statement Listio Sigit Prabowo. Nggak ada. Sertifikat Laut ada statement Listio Sigit Prabowo. Kenapa? Nah ini kita ukuran yang zohir ya. Kalau yang nggak nampak, oh itu lebih besar lagi kita nggak tahu ya. Jadi ini indikatornya? Iya indikator yang nampak saja. Oke. Karena salah satu Makobrimob untuk polisi itu dibangun di kawasan PIK 2 yang tanahnya diberi hibah oleh Agung Sedayu Group, oleh Aguan. Itu yang zohir ya. Dan zohir ada foto-fotonya ya? Oh itu dipublikasi untuk menunjukkan kekuatan Aguan. Oh nih gua nih kasih. Dan kalau masuk ke wilayah itu Bang, memang semacam ada entitas lain gitu. Iya, saya pernah. Suasananya itu seperti di negara lain gitu. Kayak negara Tiongkok ya? Iya, negara Tiongkok. Belum lagi patung naganya. Kenapa bukan burung Garuda kan? Iya, Itu kan kalau kita bicara hal-hal yang sepele gitu ya. Betul ya. Jadi menurut Bung Kosim nih, setelah ketemu kemarin DPR, ada nggak harapan DPR bisa, kan memang penegakan hukum itu nggak bisa diintervensi ya. Tapi kan paling tidak DPR itu kan sebagai tempat wadah menampung aspirasi rakyat. Kan kemarin dia menampung, melakukan dengan pendapat itu berarti upaya untuk menampung aspirasi. Ada nggak gejala atau harapan bahwa hasil pertemuan kemarin itu menjadi akan ada follow up-nya yang nyata jelas? Misalnya DPR akan memerintahkan aparat penegak hukum, memerintahkan kepada Kementerian ATR bahwa segera menuntaskan nih, seperti tadi yang Bung Kosim bilang, harusnya kalau mau dipercaya Kementerian ATR itu kan tidak sekedar menyatakan membatalkan, tapi harus memperlihatkan faktanya. Itu kan gitu ya. Apakah pertemuan kemarin itu kira-kira akan menghasilkan upaya-upaya seperti yang diinginkan oleh rakyat? Memaksa misalnya Kementerian ATR untuk harus memperlihatkan nih, betul-betul nggak Anda sudah batalkan. Satu, kemudian memanggil misalnya ya, aparat penegak hukum. Kok tersangkanya cuma kepala desa Kosim? Ini gimana caranya Anda mengolah perkara pidana, baik perkara pidana Pagar Laut maupun perkara terbitnya sertifikat di laut? Ada nggak harapan Anda lihat kemarin itu dari suasana? Atau sekedar kemarin itu basa-basi aja? Sekedar ingin menampung aspirasi tapi kemudian aspirasi itu tidak ditindaklanjuti? Saya kira mungkin prematur kalau kita simpulkan terlalu harapan prematur. atau tidak. Tapi kalau saya lihat dari simpulannya, yang pertama kita berangkat dari batasan kewenangan ya Bang. Kemarin itu yang kita temui Komisi 2. Bidang mereka salah satunya di pertanahan. Mitra mereka kan BPR. Maka kalau kita harap Komisi 2 untuk mempertanyakan itu kepada penegak hukum, nah berarti kan nggak kewenangan mereka. Tapi kan harus dia bisa melakukan 3. relasi kan di situ. Meneruskan ke pimpinan DPR untuk dilanjutkan ke komisi lain. Yang menarik di situ. Kemarin itu ada tuntutan dari kita ya, saya, Bang Marwan, juga PKS. Kalau saya paling nggak dibentuk pansus alat DPR untuk melakukan proses penyidikan kasus ini. PKS juga begitu. Bang Marwan justru naik dia melambung hak angket. Ya namanya juga usulan, nggak apa-apa lah hak angket ya. Ujungnya harus skornya lebih tinggi ya. Iya, skornya lebih tinggi tapi nggak apa-apa. Nah yang menarik dari kesimpulan Komisi 2 itu memang akan mempertimbangkan itu koordinasi ke pimpinannya DPR RI untuk membentuk alat kelengkapan Dewan dalam rangka untuk menindaklanjuti kasus ini. Tapi belum disebut apakah nantinya hak angket yang akan digulirkan
atau baru sebatas pansus begitu. Oke. Dari situ kan ya sudahlah, ini ukuran yang kita terima dulu. Oke. Yang kedua, sertifikat yang di 19 kalau nggak salah di daerah Madura itu akan ditindaklanjuti dengan kunjungan dewan untuk melihat secara faktual benar di laut nggak sih. Ini yang di Jawa Timur Yang ya? di Jawa Timur. Oke. Kemudian di PIK 2 juga katanya mereka akan mencari waktu untuk kunjungan langsung, melihat langsung. Kalau ada kesempatan kan bagus juga kan kita kasih tahu nih tanah yang dulu sawah sekarang ditimbun. Ditunjukkan nih, ya faktanya. tunjukkan faktanya. Nih korbannya ibu ini begitu. Terus mereka yang terintimidasi. Ini abdesi yang dulu ada sekarang Ya, sudah dihapus. dihapus ya. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya memang kami sebenarnya sudah kirim beberapa surat termasuk di Komisi 3. Nah, kalau itu diundang kami di Komisi 3 itu yang akan jadi stressing kami. Kemarin kami tidak terlalu menukik dalam ya di masalah hukumnya, Karena lebih bukan ke tupoksinya. iya, ke pertanahan. Oke. Karena khawatir juga kemarin saja mereka sudah membatasi gitu loh. Iya. Oh, mohon maaf batasan kami di sini, Iya. mitra kami yang lain nanti yang akan lanjuti dan seterusnya begitu. Tapi kalau kita bicara harapan, sekali lagi saya kira kita jangan berhenti berharap, Bang. Oke. Kita harus jadikan orang-orang DPR Jangan itu. dulu Bang, kan dia mau ingin membentuk pansus kan? Hmm. Apakah nggak ada tawaran kemarin tuh dari DPR bahwa ada nggak Anda punya usulan dari teman-teman yang diundang kemarin? Ada nggak Anda punya usulan mengenai pansus nanti? Nah kemarin itu memang rekomendasi pansus itu dari kita, Oke. nah, itu akan ditindaklanjuti. Tapi rincian seperti apa itu yang belum, karena Oke. mereka sendiri juga belum. Tapi kalau DPR membentuk pansus, kami itu siap jadi mitra strategis dari DPR dalam pansus itu. Udah siap ya? Siap sekali kita, baik dari sisi kajian maupun mitigasi lapangan. Karena kebetulan dua-duanya kami lakukan itu dalam Oke. proses gugatan. Gitu. Oke, jadi sudah ada harapan sedikit bahwa ingin membentuk pansus. Karena kan kalau pansus itu kan penyelidikan ya, bisa terbongkar di dalam. Orang semua bisa dipanggil kan untuk memberikan keterangan dan itu dibuka untuk umum. Itu Iya, kan betul, nggak betul. bisa ada yang disembunyikan. Iya betul. Apakah menurut Bung Kosinudin bahwa pansus ini nanti, kan kita udah pernah banyak pansus, ada pansus Senturi Iya, dan lain sebagainya, itu kan bisa terbuka untuk umum kan? Apakah Bung Kosi melihat bahwa kalau betul-betul nanti DPR-nya respon dan membentuk pansus, ini menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi di PIK 2? Saya melihat begini Bang, PIK 2 itu seperti prototipe. Kalau kasus sengketa pertanahan atau masalah pertanahan termasuk pagar laut, sertifikat laut di PIK 2 itu selesai, saya berkesimpulan, berhusnuzon, menduga sangka baik, di wilayah lainnya beres. Artinya begini, Secara otomatis secara ya? otomatis karena di wilayah Lebih lainnya mudah diselesaikan. Iya, meskipun misalnya kan di wilayah lain itu masih punya sertifikatnya, saya yakin mereka nggak akan berani mengaktifkan sertifikat itu untuk mendapatkan hak. Karena apa? Sudah bongkoknya sudah tumbang gitu. Mereka akan dikeroyok masyarakat kalau tetap ngotot. Oke. Artinya nanti dia punya hak hanya di atas kertas doang gitu. Oke. Itu dari sisi politis. Tapi saya ingin katakan begini Bang, kemarin itu ada statement DPR itu yang seolah-olah lempar tanggung jawab ke kami. Ini agak jengkel juga. Apa tuh Bang? Dia bilang begini, ya kalau untuk kepastian hukum ini merespon kawan yang dari Surabaya, dari Madura ya. Kalau ingin kepastian hukum ya di pengadilan, karena di sana nanti dibuktikan. Sekarang itu kepastian hukum juga tidak ditemukan di pengadilan. Nggak ada di Nggak sana. ada. Oke. Saya ingin jelaskan begini. Kalau Buktinya gugatan Anda kan? lah iya, di gugatan yang lain juga banyak yang Oke. seperti itu. Saya ingin katakan begini, sebenarnya kalaupun pansus itu terjadi, gugatan kita yang sudah bergulir itu sebenarnya untuk mendorong negara turun ambil tanggung jawab. Karena penyelesaian itu kan bisa secara hukum, bisa secara politik. Oke, Secara politik itu yang lebih cepat. Kenapa? Dia punya kekuasaan. Kenapa? Karena entitas hukum itu di bawah kendali otoritas politik, Oke. Bang. Kalau politiknya nggak ngasih lampu hijau, hukum nggak jalan. Oke, itu di Indonesia begitu ya? Di Indonesia nggak ada hukum panglima di kita, masih politik sebagai panglima. Ya contoh sederhana lah, ketika Pak Prabowo mengatakan hidup Jokowi, itu bikin minder aparat penegak hukum. Laporan-laporan terhadap Jokowi jadi gimana ini kita mau ngelangkah presiden. Teman-teman di sudah- KPK jadi takut periksa Jokowi. Lah iya kan gitu. Nah kemarin itu harusnya, kan kalau kita bicara proses ya, misalkan hukum saja, ada yang political review, judicial review. Judicial review bisa juga ada legislative review kan. Oke. Paling tidak kan DPR punya kewenangan di legislative review untuk terkait perundangan. Yang kedua, hak kontrol terhadap peran eksekutif. Kontrol ini yang saya minta kemarin, mendesak eksekutif untuk
mengambil langkah penyelesaian terhadap masalah sengketa pertanahan. Apa yang bisa diambil? Yang pertama, hentikan dulu semuanya. Wong udah tahu ada masalah, baik yang di status PSN atau yang tidak PSN. Yang kedua, cabut PSN-nya, udah jelas. Kemarin itu sudah kami katakan, ini PSN ini kan rencana korupsi. Dan secara hukum ya sebenarnya itu sudah masuk korupsi. Kenapa? Begini Bang, kan kalau aset negara dipindahkan kepada swasta, kan negara rugi, kehilangan hak miliknya. Berarti kerugian keuangan negara. Di PSN itu, 1.755 wilayah PSN Tropical Coastline itu, ada 1.500-nya kawasan hutan lindung, kawasan mangrove punya negara, PTPN atau apa begitu kan. Dan itu beralih. Dan itu mau dikasih aguan. Itu beralih, berarti ada aset negara yang hilang. Yang hilang kan korupsi. Penyalahgunaan kewenangannya apa? Presiden Jokowi saat itu. Abuse of power. Abuse of power. Iya, misalnya tadinya ada sungai, kemudian sungai itu menjadi hilang, peruntukan jadi berbeda, itu ada aset negara yang Ya, hilang. aset negara hilang. Itu kan korupsi juga Iya. itu. Rugi di kita negara. Rugi. Swasta yang untung beliung. Jadi kemarin Anda sudah jelaskan itu ke Komisi 2? Sudah gitu. Saya minta Komisi 2 juga punya respect, kontrol, menekan eksekutif, menuntut eksekutif bertindak. Walau kemarin kan mereka ya berdalih, ya mudah-mudahan lah Presiden kita Pak Prabowo akan mengambil langkah karena katanya kan akan dilakukan evaluasi terhadap PSN-PSN yang nggak cocok, yang terbukti seperti ini ya sudahlah, hentikanlah PSN yang lainnya saja. Cuman kan statement itu belum rinci dari eksekutif dan belum detail mana saja PSN yang dimaksud. Dibatalkan lah, jangan dievaluasi. Kan selalu narasi dievaluasi, nggak jelas. Kalau dievaluasi itu cuma diulur. Diulur gitu. Kita maunya dibatalkan langsung saja. Udahlah kalau nggak mau kasih percayaan pada publik terhadap pemerintah, PSN Big 2 aja dulu dibatalin. Yang lain dievaluasi nggak apa-apa deh. Yang ini udah terbukti. Ya, karena ini paling banyak menyengsarakan ya. Banyak sekali Bang. Saya begini. Kalau kita PSN-nya di luar itu kan mayoritas PSN untuk kepentingan oligarki yang tak menyentuh kehidupan masyarakat. Kasarnya begitu Bang. Dia tidak mengganggu hajat hidup orang langsung, banyak. Ya. langsung. Misalkan hanya di hutannya, di lembah-lembahnya, hanya di nikelnya dan sebagainya. Itu kan kita dirampok doang, tapi nggak ganggu rakyat. Nah sekarang ngerampok di tempat yang rakyat hidup di situ. Tempat tidur mereka. Tempat tinggal tidur mereka gitu. Tempat cari makan mereka langsung gitu loh. Mereka harus terusir dari situ ya. Terusir gitu. Oleh karena itu kemarin itu udah dijelasin Pak Kosim ya. Sudah lah, makanya jadi kayak kita kasih ceramah ke DPR aja kemarin itu. Oke. Kira-kira nih menurut Bung Kosim, ada nggak janji yang bisa dipegang, misalnya paling lambat sekian lama nih kita akan membentuk pansus, ada nggak? Nah itu kan kalau dia bilang membentuk, kan dia harus kasih waktu dong. Iya, sebenarnya kan ada juga rekomendasi kepada mitra Komisi 2 DPR RI, yakni BPN, Menteri ATR dan BPN, untuk melakukan review terhadap pelaksanaan peraturan di bidang pertanahan, khususnya yang terkait PP 18/2001 dan beberapa permen agraria ya. Oke. Nah, saat ada permintaan dari anggota itu untuk diberi batas waktu, dan kemudian muncul batasan waktu itu 6 bulan, justru ada dari anggota DPR yang jangan gitulah, seolah-olah ini kan menekan BPN. Lah ngapain anggota DPR malah membela-bela? Iya, nggak boleh kan. Harusnya kan fokus, dia kan kontrol. Kecuali ya orang BPN-nya nggak sanggup baru dikasih argumen lagi. Iya, ini belum apa-apa. Belum apa-apa sudah dipageri gitu loh. Ya banyak pemain juga lah, saya juga heran. Jadi kemarin RDP itu ya ada manfaatnya, tapi sekaligus membuka topeng anggota DPR sendiri. Iya, betul, bahwa mereka masih membela-bela masih berpihak sedikit kepada oligarki, kira-kira gitu. Ya berayun lah, bermain layang-layang lah gitu lah. Gitu. Tidak langsung tegas. Tapi ada juga sih yang dari PAN itu tegas. Ada saya menarik dari PAN itu yang terakhir Pak siapa tuh lupa. Dia katakan begini, kalau bicara sengketa tanah, mafia tanah, di benak dia itu yang muncul apa? Pelakunya, BPN. Ya memang begitu kenyataannya. Artinya saat itu dia benar-benar mengkritisi kinerja BPN. Cuman saya yang kurang setuju seolah-olah ini hanya bagian oknum. Terus ini bagian dari masa lalu, padahal ini bukan oknum, bukan masa lalu, sampai hari ini pun terjadi. Ada sistem yang rusak di BPN. Rusak. Iya. Dan mulai itu dari cleaning service sampai di atas. Dan ini yang sulitnya untuk kita perbaiki Bang. Oligarki ini ya aguan lah saya sebut dalam kasus kita ini. Tidak hanya merusak masyarakat, tapi merusak pejabat. Jadi ketika dia melakukan kejahatan, dia libatkan pejabat itu dalam lingkaran kejahatan. Sehingga kalau ini ketahuan,
maka pejabat itu mau nggak mau harus menutupi. Bukan dalam rangka melindungi aguan, tapi melindungi dirinya sendiri yang sudah dilibatkan dalam kejahatan itu. Itu yang susah di situ. Itu yang terjadi sekarang. Ya, saat ini pejabat BPN kenapa diam? Ya, mereka itu pejabat-pejabat kementerian dan sebagainya. Kenapa ikut membela itu? Sebenarnya tidak sedang membela aguan, mereka itu terlibat. Akhirnya apa? Dia harus menutupi kasus itu karena apa? Bukan hanya aguan yang akan kena, saya juga akan kena gitu. Jadi motifnya bukan lagi melindungi oligarki, melindungi dirinya sendiri. Bicara tentang kepentingannya. Kepentingan dia yang dia sudah dilibatkan dalam kejahatan dan memang jahat sekali aguan ini. Jahat. Nah, ini Bang, hati-hati kita. Hari ini dia mau membangun narasi seolah-olah dia orang yang baik, pembeli beritikat baik, dia sediakan 1,5 juta per meter, seolah-olah yang bermain hanya kepala desa. Bohong ini. Itu narasi yang mau dibangun ya? Ya, narasi yang mau dibangun seolah-olah ini kesalahan di kepala desa, dia buang badan. Sebenarnya lu dari kami 1,5 juta, mereka aja yang bermain. Enggak begitu. 1,5 juta itu memang dia ketahui untuk biaya yang macam-macam tadi gitu. Soalnya kalau dia kasih tahu 1,5 juta di rakyat minta naik lagi, ya biayanya naik lagi, nggak mau juga dia. Tutup mata selama ini mereka tahu gitu loh. Jadi mereka mau memutus dari sisi itu. Seolah-olah ini salahnya hanya di RCTI sama kepala desa. RCTI tahu Bang? Rombongan Calo Tanah Indonesia. Itu terkenal di sana. Itu yang mau dibangun oleh korporasinya. Korporasi itu. Nah, kalau dari sisi yang sertifikat yang mereka pegang loh, kami tuh beli loh, bayar pajak loh, ini baik apa? Kami membeli tiket baik loh. Di mana orang pembeli tiket baik, sertifikat di laut kok dia beli gitu. Iya. Dia udah tahu bahwa nggak boleh. Nggak boleh dia beli. Dan justru dia yang memesan sertifikat itu untuk di laut. Dia menunjuk batasnya. Batasnya dia yang minta. Dengan pagar laut itu kan dia mengkapling kan. Iya Bang. Jadi ini bukan, mohon maaf kalau kita bicara proyek ya, ini bukan dalam tanda petik ya. Kepala desa iseng, bikin apa pagar laut? Nah, jadiin pagar laut terus ditawarin beli dong. Enggak. Ada pesanan dulu, ada dana. Kepala desa bekerja. Lah kalau nggak ada pesanan, nggak sadana, ngapain bikin pagar sertifikat laut? Siapa yang mau beli sertifikat laut kalau nggak ada pendananya? Jadi ini di order ya? Di order. Iya. Oke, Bung Kosin. Apa yang Anda lihat permasalahan paling berat ya di kasus PIK ini? Karena kan Anda sudah menjalani gugatan perdata, bolak-balik orang aguan datang, tidak datang, Jokowi juga begitu ya dalam gugatan, tidak merespon. Kemudian pidananya pun jalan di tempat. Apa kira-kira yang menurut Anda yang sedang terjadi? Pengkhianatan. Yang saya lihat ini terjadi pengkhianatan pejabat dan aparat negara kita. Baik aparat hukum maupun pejabat penyelenggara negara. Karena mereka itu terikat dengan sumpah jabatannya, taat pada konstitusi, melakukan penyidikan sesuai dengan rule penyidikan, nggak pusing sebenarnya. Abang tahulah, abang kan pimpinan KPK. Oke. Jadi berarti ada pengkhianatan oleh aparatur kita ya. Dan pengkhianatan ini dilakukan karena sedang melindungi. Dan melindungi mereka sendiri sebenarnya. Melindungi oligarki dan melindungi diri sendiri dan menjadi anti-anti oligarki. Kira-kira seperti itu. Iya. Ada tambahnya begini. Ternyata di kalangan kita sendiri juga banyak yang mau menjadi meminjam istilah Bang Abraham San, jongos oligarki. Jongosnya aguan ya? Jongosnya aguan. Dengan cara apa? Melegitimasi tindakan perampasan tanah ini dengan berbagai dalih. Satu, dalih hukum negara. Bahkan kedua, dalih hukum agama. Dalih hukum negara bicara seolah-olah ini PSN, proyek untuk negara, meningkatkan ekonomi. Saya mau tanya, yang katanya ada pajak 50 triliun, pajak mana? Coba dihitung. Terus dia dapat pajak 50 triliun, andaikan iya. Kerugian rakyat emang nggak dihitung. Sekarang begini, rakyat punya tanah, kalau 1 meter, katakanlah 1 juta atau 500.000 lah, dibeli 50.000. Berapa kerugian rakyat? 450.000 kali berapa ribu hektar itu yang diambil? Kerugian siapa? Kerugian rakyat. Seimbang dengan 50 triliun, nggak ada imbangannya. Yang kedua, kalau kita bicara pekerjaan, berapa sih yang bisa kejar di PIK 2? Sekarang berapa nelayan yang kehilangan mata pencaharian? Berapa petani yang kehilangan mata pencaharian? Berapa petambak yang kehilangan mata pencaharian? Berapa kehidupan masyarakat yang dirusak dengan akses yang ditutup ini?
Ada daerah yang seperti jalur Gaza kanan kiri sudah benteng tembok begitu. Orang kebanjiran. Iya. Nah ini pengkhianat dari pejabat ada, pengkhianat di kalangan masyarakat, baik itu aktivis, ulama dan sebagainya ada. Nah kalau di kalangan ulama, apa pengkhianatannya? Melegitimasi seolah-olah proyek PSN-BIK 2 itu bagian dari sunnahnya Nabi Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah mati. Pret, tanah mati apaan? Nggak ada di Tangerang tanah mati. Semua udah dikelola oleh masyarakat, termasuk yang di Tropical Coastline itu udah dikelola oleh negara. Memang peruntukannya untuk hutan lindung. Hutan lindung itu yang mengelolanya dibiarkan karena untuk menjaga ekosistem alam. Ketika dibiarkan hutan lindung itu bukan berarti tanah terlantar. Ngawur aja. Ini pengkhianatan agama ini. Pengkhianat agama. Pengkhianatan ulama ya. Serem. Ngeri saya. Oke, Bung Kosim, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Kosim ini membuka mata kita lebar-lebar, membuka hati kita juga lebar-lebar, supaya kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya ya. Dan kita juga bisa melihat kesalahan yang sesungguhnya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.